Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nur Kolbu. Di tanah Pasundan yang subur, di masa ketika hutan masih berbicara dan sungai dipercaya memiliki jiwa, berdirilah sebuah kerajaan besar bernama Pajajaran. Kerajaan ini dikenal bukan hanya karena kekuatan militernya, tetapi karena kebijaksanaan rajanya yang namanya dikenang hingga lintas zaman, Prabu Siliwangi. Seorang raja yang memerintah bukan dengan ketakutan, melainkan dengan keadilan. Bukan dengan pedang semata, melainkan dengan kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman dan laku batin. Di bawah kepemimpinannya, Pajajaran hidup dalam kemakmuran. Sawah menguning, pasar ramai, dan rakyat percaya bahwa negeri mereka berada dalam lindungan para leluhur. Namun di balik kejayaan sebuah kerajaan, takdir selalu menyiapkan kisah lain yang kelak akan mengguncang segalanya. Pada suatu malam yang hening, ketika bulan purnama menggantung bulat di langit Pajajaran, permaisuri Prabu Siliwangi melahirkan seorang bayi perempuan. Tangis pertamanya bukan sekedar tangis bayi manusia, melainkan seperti pertanda. Angin berhembus lebih sejuk, burung-burung malam berhenti berkicau, dan para empu istana merasakan getaran halus, seolah alam ikut menyambut kehadirannya. Putri itu diberi nama Kandita, sebuah nama yang berarti cahaya yang turun ke dunia. Selama 7 hari 7 malam, kerajaan menggelar pesta. Gamelan berbunyi tanpa henti, tarian dipentaskan, dan doa-doa dipanjatkan. Rakyat percaya, kelahiran Putri Kandita adalah anugerah para dewa bagi Pajajaran. Waktu berjalan, dan Putri Kandita tumbuh menjadi sosok yang melebihi harapan siapapun. Kecantikannya bukan hanya memikat mata, tetapi menenangkan hati. Parasnya elok laksana rembulan di langit malam. Rambut hitamnya panjang terurai seperti sutra. Kulitnya kuning langsat, bersih dan bercahaya. Namun yang membuatnya istimewa bukanlah rupa semata. Putri Kandita memiliki hati yang lembut, pikiran yang tajam, dan rasa empati yang jarang dimiliki bangsawan. Ia belajar tata krama, sastra, hingga strategi pemerintahan langsung dari ayahandanya. Prabu Siliwangi sering memandang putrinya dengan sorot mata penuh kebanggaan. Di dalam hatinya, sang raja mulai percaya bahwa Putri Kandita bukan hanya pewaris darah, melainkan pewaris kebijaksanaan. Namun istana tak pernah benar-benar sunyi dari bisikan. Demi kepentingan politik dan aliansi, Prabu Siliwangi memiliki beberapa selir. Dan di antara mereka, ada satu sosok yang kelak menjadi akar dari kehancuran segalanya. Namanya Dewi Mutiara. Cantik, cerdas, namun hatinya dipenuhi ambisi. Setiap tatapan kagum rakyat kepada Putri Kandita adalah duri bagi Dewi Mutiara. Setiap senyum Prabu Siliwangi kepada putrinya adalah luka bagi egonya. Di balik wajah anggun dan tutur lembut, ia menyimpan kedengkian yang tumbuh perlahan namun pasti. Hari demi hari, Dewi Mutiara dan beberapa selir lain merasa semakin terpinggirkan. Mereka melihat masa depan anak-anak mereka seolah tertutup bayang-bayang Putri Kandita. Bisikan-bisikan pun mulai terdengar di lorong-lorong istana. Tentang tahta, tentang pengaruh, tentang ketakutan kehilangan segalanya. Dan dari bisikan itu, lahirlah sebuah niat yang tak pernah lagi mengenal jalan kembali. Mereka tahu, Putri Kandita tak bisa dijatuhkan dengan pedang, maka mereka memilih jalan yang lebih gelap. Di sebuah malam tanpa saksi, Dewi Mutiara meninggalkan istana. Tujuannya satu, mencari kekuatan yang bahkan raja pun takut menyebut namanya. Di lereng gunung terpencil, tinggallah seorang penyihir tua yang dikenal mampu mengirim penyakit dan kutukan. Dengan emas dan permata, Dewi Mutiara membeli bukan kesembuhan, melainkan kehancuran. Ia tidak meminta kematian, ia meminta sesuatu yang jauh lebih kejam. Renggut kecantikannya, biarkan ia hidup, namun dalam penderitaan. Dan pada saat itu, takdir Putri Kandita resmi dibelokkan. Tidak ada yang tahu bahwa keputusan itu akan melahirkan bukan sekedar korban, melainkan seorang ratu. Karena dari satu pengkhianatan
akan lahir amukan samudra yang tak pernah benar-benar reda. Di malam ketika bintang tertutup awan kelabu, dan bulan purnama enggan menampakkan wajahnya, sebuah ritual gelap dimulai, jauh dari tembok istana Pajajaran. Di lereng gunung yang sunyi, seorang penyihir tua menyalakan kemenyan hitam. Asapnya membumbung, pekat, berbau tanah basah dan darah. Mantra-mantra kuno dilafalkan, bukan memanggil para dewa, melainkan membuka pintu bagi roh-roh yang tak pernah diundang. Dan di tengah lingkaran gaib itu, nama yang disebut berulang-ulang adalah satu, Kandita. Di dalam istana, Putri Kandita tertidur lelap. Ia tidak tahu bahwa malam itu adalah malam terakhir ia tidur sebagai manusia yang utuh. Ketika mantra mencapai puncaknya, angin mendadak berhembus kencang. Api ritual padam seketika, dan dari kegelapan lahir sebuah kekuatan yang melesat menembus hutan dan lembah, menuju satu tujuan, peraduan sang putri. Fajar menyingsing, dan istana Pajajaran diguncang jeritan pilu. Putri Kandita terbangun dengan rasa gatal dan perih yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Kulitnya terbakar, tubuhnya nyeri, nafasnya tercekat. Dengan tangan gemetar, ia menatap bayangannya di cermin perunggu. Dan apa yang ia lihat bukan lagi putri cahaya. Kulitnya dipenuhi bintik merah, berbau anyir dan membusuk. Wajahnya bengkak, tak lagi dikenali. Kecantikan yang menjadi anugerah lenyap dalam satu malam. Prabu Siliwangi datang berlari. Namun, langkahnya terhenti saat melihat putri kesayangannya. Sang raja, yang tak pernah gentar menghadapi musuh, kini runtuh di hadapan penderitaan anaknya sendiri. Ia memanggil tabib terbaik, empu, pendeta, dukun, dipanggil dari segala penjuru. Ramuan dibuat, doa dipanjatkan, ritual dilakukan. Namun penyakit itu bukan penyakit manusia. Ia adalah kutukan. Dan kutukan tak mengenal belas kasihan. Di lorong-lorong istana, Dewi Mutiara dan para selir berpura-pura menangis. Namun, di balik wajah duka, tersimpan senyum kemenangan. Rencana mereka berhasil. Putri Kandita telah jatuh. Hari demi hari berlalu. Penyakit sang putri kian parah. Para penasihat mulai berbisik. Ini pertanda murka langit. Kerajaan dalam bahaya. Putri harus dijauhkan. Prabu Siliwangi tahu ia sedang dipaksa memilih antara raja dan ayah. Dan pada akhirnya, tahta menuntut pengorbanan yang paling kejam. Dengan suara bergetar, Prabu Siliwangi mengumumkan keputusan itu. Putri Kandita harus meninggalkan istana. Bukan karena dosa, melainkan karena ketakutan manusia akan sesuatu yang tak mereka pahami. Putri Kandita tidak memberontak. Ia menunduk, menahan air mata, karena luka terdalam tak selalu bersuara. Tanpa pengawal, tanpa perbekalan, Putri Kandita berjalan, meninggalkan gerbang istana yang dulu memuja namanya. 7 hari 7 malam, ia menembus hutan belantara. Ia tidur di gua, minum dari sungai, bertahan hidup dengan sisa kekuatan, dan setiap langkahnya membawanya semakin jauh dari dunia manusia. Pada hari ke-7, ia mendengar suara yang belum pernah ia kenal. Gemuruh, dalam, abadi. Di hadapannya terbentang Samudra Selatan, laut yang liar, agung, tak tunduk pada siapapun. Dan di sanalah takdir berikutnya mulai memanggilnya. Putri Kandita belum tahu bahwa penderitaannya belum berakhir. Namun lautan telah melihatnya, dan lautan tidak pernah memanggil tanpa alasan. Samudra Selatan terbentang, bukan sekadar sebagai lautan, melainkan sebagai batas antara dunia manusia dan kekuatan purba yang tak pernah tidur. Putri Kandita berdiri di tepi tebing karang. Tubuhnya lemah, jiwanya letih.
Namun di hadapannya, lautan bergemuruh, seolah sedang berbicara. Malam turun perlahan. Rembulan menggantung pucat di atas air yang berkilau kehijauan. Dalam kelelapan yang setengah sadar, Putri Kandita mendengar sebuah suara. Bukan dari satu arah, bukan dari satu wujud. Suara itu datang dari angin, dari ombak, dari kedalaman yang tak terlihat. Kandita, anak manusia yang berhati bersih. Suara itu tidak mengancam, tidak memaksa. Ia berbicara seperti samudra berbicara pada pantai yang telah lama ia kenal. Suara itu berkata, "Penyakitmu adalah kutukan manusia. Airku dapat membersihkannya. Namun jika engkau masuk ke dalam pelukanku, engkau tak akan kembali sebagai manusia." Putri Kandita terbangun. Jantungnya berdebar. Ia tahu itu bukan mimpi. Itu adalah panggilan. Berhari-hari ia duduk menatap lautan. Mengingat ayahnya, mengingat istana, mengingat hidup yang telah direnggut darinya. Dunia manusia tidak lagi memberinya tempat, dan lautan menawarkan kelahiran baru. Saat malam kembali tiba, Putri Kandita berdiri. Ia tidak menangis, ia tidak ragu. Dengan napas terakhir sebagai manusia, ia melangkah ke tepi tebing dan melompat. Tubuhnya menghantam air dan cahaya hijau menyala dari kedalaman. Penyakit luruh, luka menghilang, kulitnya bercahaya, rambutnya berkilau seperti zamrud. Putri Kandita telah mati. Dan dari kematian itu, lahirlah sosok baru. Samudra memberi namanya Nyi Roro Kidul, Ratu Penguasa Laut Selatan. Bukan karena dendam semata, melainkan karena takdir yang dibentuk oleh pengkhianatan. Di dasar samudra, istana karang bangkit. Makhluk laut bersujud, arus tunduk, ombak patuh. Nyi Roro Kidul memerintah, bukan sebagai monster, melainkan sebagai penjaga keseimbangan. Namun luka lama tak pernah benar-benar hilang. Di daratan, Pajajaran mulai goyah. Gelombang tinggi datang, badai menghantam pesisir. Dan mereka tak tahu, itu adalah amukan keadilan. Kebenaran akhirnya terungkap. Dewi Mutiara mengaku, para pengkhianat diusir. Dan pada malam yang sunyi, Prabu Siliwangi bermimpi. Ia bertemu putrinya di atas ombak tenang. "Ayahanda, aku telah menemukan kerajaanku." Sang raja menangis, dan untuk pertama kalinya, ia merasa lega. Sejak itu, pantai selatan tidak pernah sama. Hijau menjadi warna terlarang. Laut menjadi guru kerendahan hati. Dan setiap ombak mengingatkan manusia bahwa alam memiliki ratunya. Legenda Nyi Roro Kidul bukan sekadar cerita. Ia adalah peringatan bahwa pengkhianatan selalu melahirkan kekuatan yang tak bisa dikendalikan. Dan bahwa luka terdalam kadang tak menghancurkan,
melainkan mengubah seseorang menjadi abadi. Kisah ini adalah legenda dan kepercayaan turun-temurun masyarakat Nusantara. Disampaikan sebagai warisan budaya, bukan kebenaran mutlak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.